Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Rahmatika. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, yakni pada mata kuliah analisis wacana. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yakni analisis wacana kritis model Van der Waals. Pada analisis berita di tempo.co. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul berita yakni Momen Gibran Rakabuming Selepet Muhaimin Iskandar yang kritik IKN. Dulu ikut potong tumpeng. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Sebelum itu, kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang dari pembahasan yang akan kita bahas. Next. Nah, di sini ada poin latar belakang yang telah diklasifikasikan dalam beberapa poin. Yang pertama yakni isu pemilu menjadi perbincangan hangat di dunia politik Indonesia. Terlebih dengan semakin dekatnya dengan pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari mendatang. Nah, yang kedua yakni para calon presiden dan wakil presiden mulai membicarakan tentang gagasan-gagasannya terkait dengan isu politik hingga permasalahan sosial kemasyarakatan. Nah, poin selanjutnya yakni penulis akan membahas tentang calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres sebagai kandidat calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo nomor urut 02. Nah, selanjutnya penulis akan menggunakan analisis wacana kritis model Van der Waals dalam artikel tempo.co. Bagaimana media itu memberitakan peristiwa debat Cawapres, serta bagaimana makna yang terkandung dalam berita tersebut. Next. Nah, pada poin selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan analisis wacana. Nah, analisis wacana ini merupakan cara atau metode yang digunakan untuk membongkar makna atau dapat kita gunakan sebagai cara untuk mengetahui makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks, baik secara tekstual maupun kontekstual. Pembahasan selanjutnya yakni terkait analisis wacana kritis model Van der Waals. Nah, di mana analisis model Van der Waals ini disebut sebagai kognisi sosial. Menurut Van der Waals sendiri, dalam menganalisis wacana tidak hanya menganalisis teks mata, namun juga perlu diamati pula bagaimana teks tersebut diproduksi, serta kenapa teks semacam itu diproduksi. Nah, Van der Waals banyak melakukan penelitian terutama terkait dengan pemberitaan yang memuat rasialisme dan diungkapkan melalui teks, meliputi percakapan sehari-hari, wawancara kerja, rapat pengurus, debat di parlemen, propaganda politik, periklanan, artikel ilmiah, editorial berita, foto, film. Nah, itu merupakan hal-hal yang diamati oleh Van der Waals. Dalam menganalisis wacana, Van der Waals memiliki 3 struktur wacana. Nah, yang pertama struktur makro. Struktur makro ini merupakan makna global atau keseluruhan atau umum dari suatu teks yang sedang diamati dengan membuat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Nah, hal-hal yang diamati meliputi tematik atau tema serta topik yang dikedepankan dalam suatu berita. Elemennya yakni topik tersebut. Nah, selanjutnya ada superstruktur. Superstruktur ini merupakan kerangka suatu teks meliputi bagaimana bagian-bagian teks tersebut tersusun ke dalam berita secara utuh. Nah, hal yang diamati yakni skematik, meliputi bagaimana berita, bagaimana bagian dan urutan cerita diskemakan dalam teks berita secara utuh. Nah, elemennya sendiri yakni skema tadi. Selanjutnya ada struktur mikro. Nah, struktur mikro ini merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni kata, kalimat, proposisi atau anak kalimat, serta frase dan gambar. Nah, hal yang diamati yakni semantik, meliputi makna yang ingin ditekankan dalam teks berita.
Nah, elemennya sendiri meliputi latar, detail, dan maksud. Dalam analisis yang akan dilakukan penulis akan menggunakan 3 metode pengumpulan data. Nah, yang pertama, observasi, membaca, dan memahami teks berita. Yang kedua, menandai dan mengidentifikasi teks berita. Dan yang ketiga, yakni mencari dan mengklasifikasikan kalimat serta maknanya sesuai dengan struktur wacana tadi. Selanjutnya yakni terkait berita yang akan diangkat pada pembahasan kali ini, yakni analisis teks berita Tempo.co dengan judul berita Momen Gibran Rakabuming Selepet Muhaimin Iskandar yang kritik IKN. Dulu ikut potong tumpeng. Nah, seperti yang sudah dipaparkan pada data tersebut ada artikel berita dari Tempo.co. Baik, kita akan masuk ke pembahasan analisis struktur makro. Di sini telah di-capture terkait tematik atau tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu berita, yakni meliputi judul, yakni Momen Gibran Rakabuming Selepet Muhaimin Iskandar yang kritik IKN, dulu ikut potong tumpeng. Nah, dalam teks berita dari Tempo.co ini menunjukkan struktur makro, yakni makna secara umum dari suatu teks berita, yakni meliputi judul berita. Nah, struktur wacana model Van Dit selanjutnya yakni struktur analisis superstruktur, di mana hal yang diamati yakni skematik, meliputi urutan cerita secara utuh. Nah, bukti teks pada berita sudah di-capture yang berbunyi yakni Tempo.co Jakarta, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyelepet pesaingnya Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Selatan pada Jumat malam, 22 Desember 2023. Momen itu terjadi ketika Muhaimin mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Nah, menurut penulis, yang dapat dianalisis yakni alur atau skema diawali dengan kalimat pertama yang membahas garis besar pada topik berita tersebut, yakni berupa pada kalimat calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyelepet pesaingnya Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Selatan pada Jumat malam 22 Desember 2023. Nah, pada berita tersebut, awalnya Muhaimin berbicara menyinggung IKN yang memiliki anggaran yang sangat besar. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Gibran dengan menyelepet Muhaimin karena dulunya Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB termasuk partai yang setuju dengan pembangunan proyek IKN. Bahkan beliau mengikuti peresmian dan mengikuti potong tumpeng di IKN. Gibran berspekulasi bahwa Muhaimin tidak lagi mendukung proyek IKN karena sedang berpasangan dengan Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Gibran juga menambahkan bahwa IKN bukan hanya sekedar pembangunan gedung pemerintahan, tetapi simbol pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Analisis struktur wacana model Van Dit selanjutnya yakni analisis struktur mikro. Nah, pada struktur mikro menjelaskan tentang makna wacana yang dapat diamati dari berbagai bagian kecil, mulai dari suatu teks yakni kata,
proporsi, anak kalimat, serta parafrase dan gambar. Nah, hal yang diamati yakni yang pertama, latar. Latar ini merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik atau arti yang ingin ditampilkan oleh penulis. Nah, bukti teks sendiri pada berita ini yakni pada bagian Gibran juga mengatakan bahwa Muhaimin tidak lagi mendukung proyek IKN karena berpasangan dengan Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan pada pemilihan Presiden Pilpres 2024. Nah, menurut penulis, analisis yang dapat disampaikan yakni elemen latar merupakan bagian dari berita yang dapat mempengaruhi arti yang ingin ditampilkan tadi. Nah, pada berita ini yang termasuk elemen latar adalah pada kalimat tersebut, di mana menurut Gibran, Muhaimin tidak lagi mendukung proyek IKN karena dipasangkan dengan cawapres Anies Baswedan. Analisis struktur mikro selanjutnya yakni menggunakan elemen detail. Nah, bukti teks sudah di-capture, yakni berbunyi pasangan dari Prabowo Subianto itu pun menyatakan bahwa IKN tidak sekedar membangun gedung pemerintah saja, melainkan sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, kata Gibran, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia, ujar Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Nah, analisis yang dapat disampaikan penulis yakni pada elemen detail ini akan diketahui efek apa dari penguraian detail terhadap pemahaman dan pemaknaan halayak. Dengan kata lain, detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ingin ditampilkan oleh seorang penulis. Pada teks berita Tempo.co ini, detail diuraikan pada paragraf berikut tadi. Analisis struktur mikro selanjutnya yakni menggunakan elemen maksud. Nah, berdasarkan teks berita tersebut berbunyi pernyataan Muhaimin ini kemudian ditanggapi oleh Gibran. Dia pun menyelepet Muhaimin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB ini merupakan salah satu partai yang menyetujui UU IKN dan anggaran pembangunan di DPR RI. Saya ingin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini bagaimana ini? Enggak konsisten, kata Gibran. Dalam debat tersebut yang berlangsung di Jakarta Convention Center atau JCC, Jumat malam 22 Desember 2023. Nah, analisis yang dapat disampaikan penulis yakni elemen maksud ini melihat apakah teks yang disampaikan secara eksplisit atau tidak, atau secara terbuka atau tidak. Dalam elemen maksud ini, informasi yang menguntungkan akan ditulis dengan jelas, dengan kata-kata yang tegas, dan menunjuk langsung pada fakta. Sedangkan informasi yang merugikan akan ditulis dengan samar. Seperti pada kalimat di paragraf di samping, ingin menegaskan bahwa seorang Gibran yang menyinggung keputusan Muhaimin yang dirasa tidak konsisten dengan keputusan yang sekarang tidak mendukung proyek IKN dan dulunya mendukung proyek IKN, seperti itu. Nah, tibalah kita di penghujung pembahasan pada materi kali ini, yakni materi yang sudah kita bahas meliputi analisis wacana dan analisis wacana kritis, bagaimana model Fundage dan bagaimana struktur wacana analisis memakai model Fundage tadi meliputi struktur mikro, struktur superstruktur, dan struktur makro. Nah, di sini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang dapat disampaikan
pada materi ini, yakni hasil yang didapat dari analisis wacana kritis model Founders ini, terdapat wacana dalam teks berita Tempo.co dapat menemukan makna yang terkandung dalam berita tersebut menggunakan 3 struktur wacana tadi. Nah, perlu kita ketahui bahwa berita tersebut dari Tempo.co bermaksud menekankan bagaimana Gibran beranggapan bahwa Muhaimin yang tidak konsisten dengan keputusannya terkait proyek IKN. Nah, dulunya sebagai Ketua Umum Partai PKB, beliau menyetujui dengan terkait proyek IKN sendiri dan bahkan mengikuti prosesi potong tumpeng di IKN. Dan sekarang ini karena beliau berpasangan dengan Anies Baswedan, beliau tidak menyetujui proyek IKN sendiri dan dirasa tidak konsisten dengan keputusan tersebut. Seperti itu. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang berkenan saya mohon maaf juga. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.